Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Arba'in Nawawiyah dari syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Kita masuk di hadis yang ke-16, Pak ya. Ke-16. Iya, beda bukunya satunya halaman. Beda ya. Ya, Kita baca dulu ininya ya. Hadisnya al-haditsus sadis asyar. Hadis yang ke-16 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, nasihatilah aku, berilah wasiat kepadaku," ya. Dari ausa yusi ya. Qala ya, dia bersabda, "La tagdob, janganlah kamu marah." Faradada miroron. Maka beliau mengulanginya berkali-kali. Qala, beliau bersabda, "La tagdob, jangan marah. Jangan kamu marah." Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, silakan Ustaz Hendri ya, dilanjutkan dibaca. Nabi Hurairah Langsung ini penjelasannya. Qala syarahnya. Ta'ala anhu anna rajulun qala. Tadi siapa yang mau baca, Pak? Au sin Halo? qala la tawba. Raddada miraran. Qala la. Halo, tadi yang mau baca siapa? Hendri nggak ada ya? Halo? Iya Ustaz, halo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul. Ya. Qala sahibul ifsah minal jaizi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya. Man hadzal rajulu alima man hadzal rajulu alima min hadzal rajulu ada min huruf jar berarti min ada hadzal rajuli ya. kasratul ghadabi. Kasra jadi apa itu kedudukannya? Ya, beliau mengetahui dari orang ini kasra berarti dibaca apa ini? Kasrotan. Jadi apa? Kasrotan. Jadi apa kedudukannya? Bukan saja. Kasrota. Maf'ul bi. Maf'ul bi ya. Ya, dia kan objek. Dia mengetahui dari orang ini banyak serta ya. Lanjut. Fa khasahu bi hadhil wasiyati. Wa qad madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi faqala laysas sadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Wa madahallahu ta'ala al-kaziminal ghaidhi. Ghaidho ini di Quran ada ya, ayat Quran wal kaziminal ghaidho. Ghaidhonya jadi apa kedudukannya? Jadi maf'ul. Maf'ul bih ya.
al-kazimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nasi. Wa qad ruwiyah 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kazima Man kadhima ghaidhahu wa yastati'u ay yanfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usihil khalaiqi. Ala ru'usi tidak ada hi-nya, tidak ada dong ini. Ala ru'usin al khalaiqi. Ru'usil itu kan, ru'usil khalaiqi. Ya. Yaumal qiyamati Yaumal qiyamati hatta tulisan apa itu Pak Henry? Hatta Bikhoirihi min ya. bukan Pak, itu ya, itu huruf ya awal. Hatta yukhbirahu. enggak, itu ya dua ya ho ya ro. Oh ya Pak. Yukiru. Bukan. Apa itu? Hatta yukhayirahu. Yukhayirahu minal huri ma sya'a. Ya, sampai situ coba diterjemahkan dulu. kata sahabat ifsah. Nanti yang lainnya diam dulu ya. Yang lainnya diam dulu, nanti kalau mau bisa ini kan. Silakan. Sahibul ifsah berkata dari siapa sahibul ifsah itu? Kemarin sudah dibahas ini. Pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat? Masih ingat? Tidak mengikuti. Ifsah itu Ibnu Hubairah ya, Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah ala Ma'ani Sihah. Ya. Ibnu Hubairah. Ya. Oke, terus dari Jais. Apa Jais? Minal Jais apa artinya? Isu. Jais dari kata jaza ya juzu. Boleh. Jawazan. Boleh. Ya, termasuk kebolehan. Ya, hal yang diperbolehkan. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengetahui dari lelaki ini bahwa dia banyak marah. Maka beliau memberikan wasiat ini. Khosho apa khosho? Mengkhususkan. Ya. Maka Nabi mengkhususkan kepadanya dengan wasiat ini. Ya. Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Madah apa? Memuji. Ya, salah memuji. Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji zat yang memiliki orang yang memiliki jiwanya, yang mengendalikan yang mengendalikan jiwanya ketika marah. Faqala, nah ini dalam hadis ya, faqala, maka beliau bersabda, bukanlah syadid orang yang kuat. Kalau yang kuat itu apa enggak ini hadis di Bulughul Maram ada ya, Kitabul Jami, laisa syadidu bisur'ati
Bukanlah orang yang kuat yang itu kuat itu surah apa? cepatnya Bukan, kalau cepat pakai sin, ini pakai shod. Orang kuat itu bukan yang jago gulat gitu. Surah itu gulat. Apa namanya? Bertarung bergulat ya. bukanlah orang yang kuat, orang yang jago bergulat. Hanya saja orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang kadhimina. Ya. Kazimina apa? Yang menahan. Yang menahan. Goidho. Yang menahan marah. Ya, goidho marah. Wal afinah, dan orang-orang pemaaf anin nasi, dari manusia. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol, sungguhnya beliau bersabda, barang siapa kazimah. Kazoma apa? Tadi sama dari kazimin. Kalau kazimin kan isim fa'ilnya. Kazoma ini fiilnya. Barang siapa yang menahan amarahnya. Barang siapa yang menahan amarahnya dan orang tersebut mampu yang fidahu memberikan mampu untuk memberikan manfaat ya. Bukan. Melampiaskannya. Dan orang tersebut mampu melampiaskannya, da'ahullahu, maka Allah memanggilnya. Maka Allah memanggilnya ala ru'usil khalaiki. Kok ya Pak? Ala ru'usil khalaiki. Ru'us apa? Ru'us itu diambil dari roksun. Roksunnya apa? Di hadapan para makhluk ya, ala ru'usil khalaiki. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Sampai Allah memilihnya. Allah memberikan pilihan. Sampai Allah memberikan pilihan kepadanya. Minal huri masya'a. Hur apa hur? Hurun in apa hurun in? tahun. Hurun in apa? Wah, hurun in. Apa hurun in? Halo, Henry. Mas Henry. Bidadari ya, bidadari masya'a, apa yang dia inginkan ya. Bidadari. Ya, sudah ya. Nah, jadi ini hadis ini sangat jelas ya, memberikan bimbingan ya kepada kita semua ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat ya, dan dia meminta ya untuk diberi wasiat, diberikan nasihat ya yang sesuai dengan dirinya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu memberikan wasiat kepada para sahabat tentu dengan mengetahui kondisi para sahabat itu, sehingga memberikan wasiat yang sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, nah maka di sini dijelaskan ya misalnya oleh Ibnu Hubairah ya dalam kitabnya Al-Ibsha ala Ma'ani Sihah
Ini sebagai syarah dari kitab Sihah. Sihah ini kitab ini apa namanya, kamus ya bahasa Arab. Termasuk hal yang boleh, artinya hal yang mungkin bahwa Nabi SAW itu mengetahui ya dari lelaki ya, dari sahabat yang bertanya kepada beliau itu ya bahwa dia itu banyak marah, makanya Rasulullah SAW mengkhususkan wasiat ini kepadanya. Jadi Rasul tahu bahwa sahabat yang bertanya ini pemarah orangnya, itu suka marah, sehingga beliau memberi nasihatnya ya jangan marah, la taghdab. Sampai diulang-ulang. Ya, sampai diulang-ulang agar menjadi teringat begitu ya, di mana Rasulullah SAW terbiasa ya mengulang sabda-sabda beliau itu ya agar selalu diingat oleh para sahabat dan oleh kita semua ya sebagai pengikut dari beliau ya. Di hadis lain ya, la taghdab walakal jannah gitu ya. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Ya, dan sungguh Nabi SAW telah memuji ya orang yang mampu menahan amarah menahan jiwanya ya nafsunya ketika dia marah. Itu di dalam sabda beliau, ini juga dalam hadis sahih. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat, syadid, orang yang kuat itu yang jago dalam gulat, kuat dalam bertarung ya. Tapi kata beliau, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya, menahan emosinya ketika dia marah. Begitu. Jadi ini adalah satu keistimewaan, satu keutamaan bagi orang yang mampu untuk menahan amarah. Ya, lalu di dalam Quran juga ya Allah Subhanahu wa taala memuji wal kadhiminal ghaidh. Ini ketika menerangkan tentang orang-orang bertakwa ya, sifat orang-orang bertakwa itu ya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Ya, bahkan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, siapa yang menahan amarahnya dan dia mampu, sebenarnya lebih cocoknya dibaca an yunafidhahu ya, an yunafidhahu ya, dia mampu untuk melampiaskan, melakukan kemarahannya itu. Ya, sebenarnya dia layak marah misalnya begitu ya. Dia bisa saja marah, tetapi kemudian dia menahan. Maka Allah akan memanggilnya di depan para makhluk pada hari kiamat itu, ya, hingga Allah memberikan agar dia memilih bidadari mana yang dia suka. Jadi ini menunjukkan pahala yang besar ya. Itu sesuai dengan hadis lain tadi bahwa jangan marah maka bagimu surga. Ya, di surga pun oleh Allah diberikan keistimewaan ya untuk memilih bidadari yang dia suka. Ya, nah tentu ini perlu dipahami secara lebih lebih tepat ya dalam penerapannya, bahwa jangan marah ini adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita ya. Itu ada yang menghina, ada yang terhadap pribadi kita. Ya, lain halnya dengan apabila Islam dilecehkan gitu ya. Gitu, Islam dilecehkan, ya ada penghinaan, menghina kepada Rasulullah SAW. Jadi terhadap hal-hal yang agama gitu ya. Nah, ini justru kita harus marah, wajib marah. Karena itu adalah bukti dari keimanan. Jadi jangan sampai kita salah menerapkan hadis ini. Jadi hadis ini berkaitan dengan ketika pribadi kita diusik, ketika kita dilecehkan atau dihina, ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika secara pribadi ya beliau dihina, beliau menahan amarah. Ya, tetapi kalau menghinanya kepada agama kita itu sebagai bukti keimanan, justru kita harus marah.
Begitu ya. Ada lagi tadi yang mau baca yang lain? Qad jaa. Ada? Kalau ada langsung. Satu pencobaan satu. Iya, silakan Pak Imran. Wakot jaa fi Ada hadisi. alif lam itu Pak. Fil hadisi. Fil hadisi ya. Ya. Fil hadisi inal godoba min syaitonin. Minasyaitoni. Syaitonin. Walihada yakruju bihi insanah ya. Insanu fa'il dari yahruju. Ya insanu min itadali saja. I'tidali ahalihi. I'tidali ahalihi. Halahu wa yatakalamu bil batili bayar itu. Bayar takabu ya. Kalau sebelumnya maklum ya maklum ini juga dibacanya Pak. Oh gitu ya. Di atop ya wa yatakalamu bil batili wa yartakibul mazmuma. Bayar takibul. Ya. Bayar takibul Mazmuman ya. Matmuman nawaya sat. Wayanwi. Wayanwi ya nawayanwi. Wayanwi al-hikda wal bagdoa wa ghairi dalik minal kobai. Ada min itu huruf jar Pak berarti? Oh, min kobaihi ya. Ya, minal kobaihi. Al makrumah. Bukan, al muharramati. Al makrumati. Muharramati. Al khamrati. Ya udah Pak, sampai situ juga ya diterjemahkan Pak. Minal godobi. Udah Pak, sampai situ aja Pak diterjemahkan. Terjemahkan sungguh datang dalam hadis ya. Dalam hadis sesungguhnya marah itu dari setan. Iya, iya. Dari setan. Dan ini oleh karena ini mengeluarkan kalau yahruju keluar. Keluar. Siapa yang keluar tadi failnya siapa? Failnya al-insanu. Jadi fail dulu diterjemahkan. Oleh karena itu manusia keluar. Oleh karena itu manusia dengannya keluar saja. Keluar dengannya maksudnya dengan apa? Kemarahannya. Ya, jadi ke godob ya kembalinya domir itu. Kemarahannya. Dengan kemarahan itu min i'tidali halihi. I'tidali lahi. Dari i'tidal lah Bapak, i'tidal. Aduh, suara. Jadi kalau sholat kan ada i'tidal apa itu mana? Ya, keseimbangan. Jadi ketegakan ya, keseimbangan kondisinya. Keseimbangan. Tidak kan apa namanya dalam diri manusia itu harus seimbang, harus terkendali istilahnya. Tidak hal ini. Terkendali keseimbangan. Ya sama aja. Keseimbangan gitu ya. Ya, keadaannya. Keadaannya. Terus apa nih? Ya, wa yatakalamu bil batil. Dan mengatakan ya, berkata bicara tentang batil ya. Ya, dengan kebatilan, wa yartakibul mazmum. Yang makmum yartakibu teh melaksanakan sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Wayan wil hikda wal bagdoa
Nawa yanwi niatan gitu. niat Berniat niat kemarahan itu. Apa hikda kedengkian, Pak. Oh, kedengkian terus kedengkian dan Wal kemarahan. doa dan kemarahan. Dan selain itu dari apa tadi? Baih jama dari kobiha. Keburukan ya, keburukan muharramah haraman saja. Yang diharamkan. Yang diharamkan setiap. Ya udah Pak, sampai situ aja. Oke, jadi di sini dijelaskan ya, ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan. Ya, karena kan dia panas ya, api ya, biasa dari ada unsur api ya yang membakar manusia untuk marah. Nah, oleh karena itu kata pensyarah ya Syekh Ibnu Daqiqil Id ya rahimahullah, manusia keluar dengan kemarahan itu ya dari keseimbangan dirinya, artinya keterkendalian dirinya. Jadi tidak terkontrol ketika orang marah itu. Ya, pasti akan menjurus kepada keburukan-keburukan. Sehingga apa yang dia lakukan? Ya berbicara dengan kebatilan, tidak terkontrol bicaranya itu. Dengan bahasa yang kasar ya. Tidak terkontrol orang yang marah itu. Wa yartaqibul madzmuma, ya, dan terjerumus kepada melakukan yang tercela. Ya, dan juga di dalam dirinya tersimpan dia meniatkan kedengkian dan kemarahan, kemurkaan dan yang selainnya dari keburukan-keburukan yang diharamkan. Kullu dzalika minal ghadab. Semua itu adalah berasal dari kemarahan. A'adzanallahu minhu. Semoga Allah ya melindungi kita darinya. Wa qad jaa fi hadithi Sulaiman ibni Shardin. Sungguh telah datang pada hadis Sulaiman bin Shard ya, innal isti'adzata billahi minasyaitonir rajim tadhhabul ghadaba. Sesungguhnya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu bisa menghilangkan kemarahan. Wadzalika anna syaitana huwa alladzi yuzayyinul ghadaba. Hal itu karena setan yang menghiasi ya kemarahan itu. Ya, jadi membuat orang itu menjadi suka marah, senang marah itu karena dihiaskan oleh setan ya. Wa kullu man haraso ala ma tuhmadu akibatuhu fa inna syaitana yughwihi wa yub'iduhu min ridallahi azza wa jalla fal isti'adzatu billahi minhum min aqwas silahi ala daf'i kaidi. Ya, dan setiap orang ya yang bersungguh-sungguh ya haroso yang serius ya terhadap agar dia dipuji ya dengan akibat ya kondisi akhirnya, hasil akhirnya. Jadi maksudnya setiap orang yang bersungguh-sungguh ingin agar akhirnya itu mendapatkan suatu kebaikannya yang dipuji gitu. Maka sesungguhnya setan akan menggodanya. Yughwihi ya. Begitu, akan menggodanya dan menjauhkannya dari ridho Allah azza wa jalla. Ya, maka memohon perlindungan kepada Allah darinya ya, dari setan itu adalah termasuk senjata yang paling kuat. Aqwas silahi. Silah ya, senjata yang paling kuat ala daf'i kaidihi ya, untuk menolak atau menghalangi tipu dayanya. Ya, tipu daya setan. Ya, jadi setan tidak ingin ya seseorang itu bisa mulus ya di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan amal soleh, ya gitu. Dia akan berusaha ya semaksimal mungkin, termasuk membuat
orang tersebut menjadi marah ya, sehingga menjadi tercoreng ya amalan kebaikannya. Nah itu hadis tentang kemarahan ya. Sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya, ini pendek. Al-haditsus sabi asyar, hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shidad ibni Ausin, dari Abi Ya'la Shidad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan, kataba di sini berarti mewajibkan, al ihsan ya, ihsan itu berbuat semaksimal mungkin, ihsan buat yang terbaik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila kalian membunuh maka perbaguslah cara membunuhnya, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah ya, dan apabila kalian menyembelih maka perbaguslah cara menyembelihnya, wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan alirkanlah ya sembelihannya, artinya darah sembelihannya. Rawahu Muslim, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang ke-17 ini tentang ihsan. Ihsan itu berbuat yang terbaik ya, kalau di dalam hadis yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, beliau akhbirni anil ihsan, beritahukan kepada kami tentang ihsan. Beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kamu tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Nah, apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW tersebut itu merupakan rukun ihsan. Ya, rukunnya, ya sesuatu yang paling kuat, ya yang membuat orang itu bisa sampai kepada derajat ihsan, berbuat ihsan. Nah, ihsan itu sendiri adalah melakukan sesuatu yang terbaik, yang dipersembahkan untuk Allah. Jadi kalau orang tuh dia keyakinannya akan kebersamaan dengan Allah, selalu diawasi oleh Allahnya kuat, tentu dia akan melakukan amalan-amalan itu betul-betul maksimal, ya karena dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya bahkan di sini disebutkan mewajibkan ihsan dalam segala hal. Ya, jadi ini menunjukkan karakter seorang muslim ya yang sangat tinggi ya, karakternya itu ya tidak mau melakukan sesuatu itu dengan asal-asalan. Ini ajaran Islam ya, dalam melakukan ihsan ini harus diterapkan dalam berbagai hal. Kalau belajar ya belajar jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Maka harus sungguh-sungguh. Begitu ya. Gitu. Kalau melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh maksimal dengan totalitas. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Dengan cara yang paling baik, paling berkualitas ya. Sampai kata Rasulullah ini memberikan contoh, dalam hal berperang pun kamu harus berbuat ihsan, harus melakukan dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang bagus, maka di situ ada adab-adabnya. Begitu ya, tidak boleh dalam membunuh itu ya tidak boleh mencincang gitu ya, misalnya memotong-motong. Ya, tetap manusia itu walaupun kafir ketika mereka telah mati ya, meninggal, harus dihormati ya, karena manusia itu adalah makhluk yang mukarram. Tidak boleh kemudian dimutilasi begitu ya, dilecehkan ya, ketika sudah mati ya sudah gitu ya. Nah, ini ajaran Islam. Dan kemudian juga beliau mencontohkan apabila kalian menyembelih hewan sembelihan juga dengan cara yang terbaik ya, yaitu beliau memberitahu caranya adalah dengan menajamkan pisau ya, dan mengalirkan ya
darah dari sembelihan itu, ya, tidak dengan pisau yang tumpul sehingga itu akan membuat menyiksa hewan itu sendiri. Jadi betul-betul menjaga perasaan ya ketika dalam menyembelih sekalipun ya. Al-kitlah ya, kitlah itu bikasril kofi dengan dikasrohkan kop. Jadi kitlah. Wahyal hay'a yaitu keadaan. Jadi kalau ini kan berasal dari kotala yaktulu kotlan. Mas dari itu kan kotlan, membunuh. Tapi kalau dibuat wazan kitlah ya fi'lah, ini menunjukkan keadaan. Nah, ini disebut dengan masdar hay'ah. Ya, disebut dengan masdar hay'ah yang menunjukkan keadaan atau cara menyembelih, cara membunuhnya bagaimana. Begitu juga dzibhah. Bikasri dzali ya, dzibhah dengan mengkasrokan zal ya, wa yudammu dan juga didomahkan. Bisa juga didomahkan. Zubhah ya, bisa dzibhah, bisa zubhah. Dubha. Iya. Tapi yang populer dengan kasroh. Wa qad jaa'a fi ba'di riwayati hadzal hadis, sungguh telah datang di sebagian riwayat hadis ini fa ahsinu dzibha ya bi ghairi hain. Ya dengan redaksi dzibha ya tanpa ada huruf haknya, tidak ada ta marbutohnya. Wa huwa bil fathi yaitu dengan fathah ya masdar. Ya berarti apa? Zabha berarti ya. Bil fathi. Atau bisa juga dibaca dzibha ya. Jadi masdar kalau dzibha itu berarti masdar sembelihan. Wabil ha'i wal kasri dan dengan ha dan kasroh itu dzibha tadi itu al hay'ah wal halah wa qaul hay'ah dan halah tadi sudah ya dibahas. Wa qauluhu dan sabdanya wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Huwa bidammil ya'i min ahadda. Nah, dia dengan mendomahkan ya, jadi yu wal yuhidda, jadi mendomahkan huruf ya. Ya dari ahadda, dari kata ahadda yuhiddu, wazan af'ala yufilu. Ya if'alan, ahadda yuhiddu ihdadan. Jadi ini sulasi mazid fih ya di dalam ilmu tasrif, wazan af'ala yufilu. Ini ada tasdid menunjukkan mudha'af. Artinya menajamkan. Yuqalu dikatakan ahaddas sikina. Menajamkan pisau, wahaddaha wastahaddaha. Nah, jadi lafad-lafad yang menunjukkan makna menajamkan itu bisa ahada, bisa hadda dan bisa istahadda, maknanya sama. Ya, kalau hadda berarti itu mujarod ya, sulasi mujarod. Ya, hadda, istahadda atau ada tambahan sin dan ta. Ya dan hamzah wasol ya, wastahadda artinya sama menajamkan. Qauluhu sabdanya fa ahsinul kitlata, maka perbaguslah kitlah cara membunuh. Amun ini bersifat umum fil qatli minazabaihi dalam membunuh dari sembelihan jama dari zabihah zabaih. Ya wal qatlu qisasan ya atau wal qatli ini atau ke fil qatli sebelumnya wal qatli dan membunuh qisasan dalam qisas au fi haddin atau di dalam had ya membunuh dalam hukuman had ya ada hadnya yang harus dibunuh gitu ya misalnya ya qisas ya sama juga sebetulnya wa nahwi dzalika dan yang semacam. Jadi intinya ketika disebut cara membunuh ini berarti lebih umum. Ya lebih umum dan memang lebih lebih kuat tertujunya kepada ketika orang yang berperang gitu ya. Ketika orang berperang dalam membunuh musuh itu. Kitlah. Wa hadzal haditsu minal ahaditsil jami'ati liqawaida katsiratin. Hadis ini adalah termasuk hadis yang
mengumpulkan jamiah yang tercakup di dalamnya banyak kandungan-kandungan makna ya untuk kaidah-kaidah yang banyak. Wa makna ihsanil qatli, makna membaguskan cara membunuh, an yajtahida fi dzalika wala yaqsudu ta'dziba atau wala yaqsudu ya ta'dziba. Ya, dia bersungguh-sungguh dalam hal itu, dalam membunuh itu, dan dia tidak memaksudkan untuk menyiksa gitu ketika membunuhnya itu. Ya, tidak memaksudkan untuk menyiksa seperti tadi ya, dengan dimutilasi dan sebagainya. Ya, dengan penyiksaan tidak ya. Dengan membunuh kita langsung saja membunuh itu. Tidak ada penyiksaan. Wa ihsan ya wa ihsanu dzabhi atau dzibhi fil bahaimi. Nah, berbuat yang terbaik atau membaguskan cara menyembelih pada hewan an yarfaqo bil bahimah ya agar dia bersikap lemah lembut kepada binatang itu wala yasra'uha bagtatan, jangan dia menyerangnya secara tiba-tiba. Ya, diserang secara tiba-tiba. Wala yajurruha min maudiin ila maudiin, dan jangan juga dia menyeret dari satu tempat ke tempat lain. Wa an yuwajjihaha ilal kiblat, dan hendaklah dia mengarahkannya, menghadapkannya ke kiblat. Wa yusammi, ini harus ada ya. Wa yusammi, dia mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmadu, dan memuji Allah. Ya wayak atau Wayat kadu saja. Apa? Wayat kadu saja. Wayahmadu. Oh, ini kok salah ya? Saya punya saya pakai jim sat. Oh, kalau ya jihadu ya berarti bersungguh-sungguh artinya. Iya. Ya, karena bisa jadi ada perbedaan manuskripnya gitu ya. Iya. Nah, dia memotong hulkumnya ya, hulkum yang menonjol di leher itu ya, itu dipotong. Dan juga wadjin ya. Wadjin itu urat ya, urat leher ya. Urat leher ya, urat yang ada di leher, wadjin. Jadi hulkum itu yang menonjol ya di leher. Ya, dan juga uratnya. Jadi dipotong uratnya itu ketika menyembelih hewan itu. Wa yatrukuha illa ya an tubrida ya. Dan membiarkannya sampai dia dingin ya, sampai dia dingin. Wal i'tiraf lillahi ta'ala bil minnati wa syukri ala ni'amihi. Ya, dan juga dengan mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dia telah memberikan karunia ya, minnah ya, minnah ini karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syukri ala ni'ami, dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Jadi ini adalah bagaimana seorang muslim melakukan ihsan ya dalam penyembelihan terhadap hewan ini. Dilakukan itu ya, ini beliau memberikan apa saja yang harus dilakukan. Fa innahu subhanahu sakhkhara lana. Ya, jadi harus ada penghayatan dalam diri kita ya, bersyukur atas pemberian nikmat ya, bisa menyembelih hewan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk kita, sakhkhara lana. Ma law syaa la sallatahu alaina. Ya, di mana kalau dia berkehendak bisa saja justru hewan itu yang menguasai kita begitu. Justru kita bisa menyembelih hewan. Kalau Allah berkehendak bisa saja justru kita yang diserang oleh hewan itu. Begitu ya.
Ya, kita bisa lihat misalnya ada sapi ketika mau disembelih ya, itu bisa aja dia menyeruduk kita gitu ya, disembelih itu. Itu merupakan karunia Allah, manusia bisa menundukkan hewan-hewan itu meskipun tentu fisiknya lebih besar ya daripada manusia. Tapi dengan akal yang Allah berikan itu bisa menyembelih hewan-hewan itu. Wa abaha lana, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ya, abaha yubihu ibahatan, mubah ya, dan Allah telah memubahkan, telah menghalalkan bagi kita semua ya, ma lau syaa la harramahu alaina, di mana ya kalau dia berkehendak dia bisa mengharamkannya atas kita. Ya, jadi dengan dihalalkan hewan-hewan ternak ya sebagai makanan bagi kita semua, itu merupakan suatu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Begitu ya. Karena bisa jadi ya kalau Allah berkehendak Allah akan mengharamkan, tapi buktinya Allah telah menghalalkan untuk kita. Ya, di mana orang-orang Bani Israel misalnya dulu ya itu diharamkan oleh Allah atas mereka hal-hal yang sebelumnya dihalalkan. Kenapa? Karena kedurhakaan mereka sendiri, karena kezaliman mereka sendiri, seperti di dalam surat An-Nisa Allah SWT menyebutkan ya, fabidzulmim minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena kezaliman dari orang-orang Yahudi itu Allah mengharamkan yang dulunya dihalalkan. Ya, hal-hal yang thayyibatin uhilat lahum, yang dulunya dihalalkan bagi mereka, tapi karena kedurhakaan mereka, kezaliman mereka, Allah kemudian mengharamkannya. Wabisadin an sabilillahi katsira, dan juga karena mereka banyak menghalang-halangi ya dari jalan Allah. Begitu. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan ihsan. Intinya dari hadis ini kita betul-betul menjadi prinsip besar dalam Islam ya, agar melakukan ihsan, dan ini bisa kita terapkan baik dalam prinsip pribadi kita, dalam melakukan apapun, dalam bekerja ya, dalam melakukan apapun harus dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Ya, dalam skala pribadi ataupun dalam skala kelompok ya, dalam skala lembaga ya, melakukan sesuatu ya jangan asal-asalan. Ya, begitu. Dan Allah mencintai amalan yang dilakukan secara ihsan ini. Baik, ikhwah sekalian, itu ya sudah kita selesaikan hadis ke-17 ya tentang ihsan. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dari Ustaz, mulai pertama kali Ustaz, ya diberi kesempatan coba baca Ustaznya. Sebaris dua baris lah melancarkan baca Ustaz. Iya. Tadi kan sudah, Pak. Iya. Jadi persiapkan dulu, jangan spontan gitu. Iya, makanya gini harusnya siapkan habis spontan semua. Dan kalau untuk ini minggu depan yang keberapa? Yang ke-18. 18 insyaallah. Ya, nanti siapkan 18. Iya. Ya dipersiapkan satu. Mendadak. Yang lain ada yang Mungkin bertanya, Ustaz? Ya, boleh. Terkait dengan marah tadi, Ustaz. Ya. Ketika kita tidak mampu untuk menahan marah, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya memang ada ya dalam hadis lain cara-cara untuk kita meredakan amarah, yaitu dengan cara berwudu ya. Gitu, karena marah itu kan tadi api, dia bersifat api dari setan, sehingga dia bisa didinginkan dengan cara berwudu. Ya, kalau masih marah juga kata Rasul, sholat. Laksanakan sholat. Begitu ya. Lalu kalau berdiri ya duduk. Duduk masih marah juga ya berbaring. Itu trik-trik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya tinggal diamalkan saja.
Gitu. Dan juga tentu kita bisa melupakan hal-hal yang membuat kita marah, gitu ya. Lupakan saja. Ya, jadi ada beberapa cara-cara supaya kita mendinginkan ya hati kita, ya, menjernihkan pikiran kita agar tidak marah. Intinya kemarahan itu harus ditahan, jangan dilampiaskan. Nah, ini yang salah. Jika orang mengatakan ya, marah jangan ditahan, ya justru perintah Rasul tahan amarah. Ya, jadi kan ada orang mengatakan harus dilampiaskan, justru perintahnya ditahan, jangan dilampiaskan. Ya, jadi itu tuntunan Nabi SAW. Ya, dan juga Rasulullah SAW ketika mendamaikan para sahabat yang berkelahi itu, misalnya ya dalam sebuah ketika pulang dari peperangan, ya, perang Bani Mustalik, gitu ya, beristirahat di suatu tempat, tiba-tiba karena para sahabat itu ya lelah, ya, itu ada di antara Muhajirin dan Ansor sampai mau berkelahi, sampai membawa-bawa bahkan di situ ada orang munafik, ya, Abdullah bin Ubay, yang mendorong, menyulut supaya terjadi perkelahian. Nah, Rasulullah SAW melihat hal itu, beliau melakukan trik-trik, ya, diantaranya beliau langsung melakukan perjalanan untuk pulang. Udah, kita pulang. Biar mereka lelah, gitu. Dalam perjalanan itu, yang pada saat itu mereka beristirahat, dibawa, ya, oleh Rasulullah untuk pulang, untuk berjalan terus agar kemarahannya itu terlampiaskannya di dalam lelah, ya, lelah berjalan. Ya, kalau kita marah bisa juga kita dengan olahraga atau apalah, gitu ya, salurkan kepada hal-hal yang lain yang bermanfaat, gitu. Ya, sehingga tidak muncul menjadi kemarahan yang berdampak negatif, ya, yang merusak begitu. Ya, gitu. Selain itu juga beliau ingin segera mengajak para sahabat yang marah, yang bertengkar itu ke Madinah agar segera pulang. Kenapa? Karena di Madinah itulah para sahabat itu bisa menyaksikan tempat mereka yang betul-betul di situ ada persaudaraan, gitu. Mengingatkan mereka akan persaudaraan mereka yang sangat luar biasa antara Muhajirin dan Ansor, itu sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat kenangan-kenangan yang mengingatkan mereka akan persaudaraan. Jadi banyak hal lah, ya, yang bisa kita lakukan agar bisa menghilangkan kemarahan itu. Ya. Baik, ada lagi? Cukup, ya, insya Allah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, wah sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih.